Yang kedua adalah kenyang suara Tuhan. Saudara bisa tahu banyak ayat, saudara bisa tahu banyak khotbah, tapi pertanyaannya, kenalilah suara Tuhan. Mengenali mana yang suara Tuhan, mana yang bukan, itu akibat perjalanan awal. Responmu. Sehingga itu akan membuat engkau makin kenal Tuhan. Dan itu tahu ini suara Tuhan atau bukan. Pertanyaannya adalah, berapa lama engkau gak mengalami templakan dari Roh Kudus? Itu udah hambar. Mau khotbah kayak apapun juga, udah biasa. Itu artinya hatimu seperti kanebo kering. Hambar. Khotbah apapun juga. Kalau sudah hambar. Udah berapa lama engkau gak bertobat? Masih punya gak suara Tuhan? Ini bukan masalah rajin ke gereja. Ini bukan masalah aktif pelayanan atau tidak. Ini masalah berapa lama engkau tidak menangis. Berapa lama engkau gak mengalami templakan Roh Kudus. Dan sudah berapa lama kau sudah tidak bertobat. Mungkinkah kita gak bertobat? Mungkinkah hidup kita gak pernah cukup? Harusnya kenyang dengan suara. Kalau kenal Tuhan secara teori, gak kenyang dalam hadirat Tuhan, gak kenyang dalam suara Tuhan, itu kenyang seperti orang belajar berenang. Tahu semua gaya, tapi gak pernah masuk air. Nah, suara ini harus kau punya. Mungkin ketika istrimu lagi teriak-teriak, harusnya itu ada suara. Harusnya ketika papamu teriak-teriak, harusnya di situ ada suara. Harusnya ketika kita mendengar firman Tuhan, harusnya ada suara. Dan tiap-tiap orang, masing-masing suara Tuhan untukmu masing-masing berbeda. Tuhan bukan teori. Bukan sesuatu yang dipelajari dengan otak, dengan pikiran. Tuhan ingin kita kenyang dengan suara. Yang ketiga adalah kenyang bersekutu dalam komunitas. Kekristenan itu gak pernah didesain kalau kita tuh menjadi petapa. Naik gunung dan sendirian di atas. Gak kenal siapapun. Ngapain komunitas? Aku udah terluka dalam komunitas. Aku gak percaya sama teman-teman. Aku pengen sendiri. Kekristenan gak didesain seperti itu. Kekristenan itu justru didesain lewat orang lain. Hidup dalam komunitas. Cuma masalahnya kita sudah berkomunitas, tetapi kok tidak kenyang dalam komunitas. Karena mungkin orang komunitas yang gak punya spirit komunitas. Orang yang punya spirit komunitas itu, dia membuka diri. Orang yang kenyang dalam komunitas itu, dia tahu ada penjaga punggung di belakang. Komunitas itu adalah orang-orang yang menjaga punggung. Dalam peperangan, yang penting itu bukan di depan. Ada orang yang jaga punggung kita. Peperangan dimenangkan adalah komunitas saling menjaga. Salahnya orang komunitas tapi nggak punya spirit komunitas.